Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu kembali dengan saya Dian Maulana. Oh iya teman-teman, kenapa saya bilang barusan selamat malam? Ya karena emang sekarang malam teman-teman. Waktu di sini menunjukkan pukul 22:29. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, ngapain saya jam segini belum tidur? Oh iya, jadi teman-teman, hari ini saya dilibatkan untuk melaksanakan pengamanan operasi lilin lodaya 2022. Jadi biasanya saya tidak melaksanakan piket malam, tetapi karena sekarang masa operasi lilin, jadi hampir semua anggota di kepolisian terlibat kegiatan operasi lilin lodaya 2022. Oh iya teman-teman, ada pertanyaan ke saya, tips yang harus dilakukan pada saat akan memulai bersepeda di pagi hari. Jadi yang pertama teman-teman, usahakan kita tidurnya cukup. Nah, di sini rata-rata orang berpatokan bahwa istirahat yang cukup itu minimal 6 sampai 7 jam tidurnya. Tetapi itu juga tidak menjamin. Maksudnya begini, mau tidur berapa jam pun kalau emang berkualitas saya rasa tidak masalah. Misal tidurnya 6 jam, 5 jam atau bahkan 4 jam, kalau emang tidurnya berkualitas dan pada saat bangun pagi dirasa siap, saya rasa tidak masalah. Tetapi emang ada bedanya. Kalau orang yang tidur maksimal atau cukup misal antara 6 sampai 7 jam, maka pada saat bangun pagi badan akan lebih terasa segar teman-teman. Beda dengan yang bisa kita bergadang, apalagi seperti saya nih sekarang bergadang, tidur mungkin cuma 4 jam atau 3 jam, ya terlalu beresiko teman-teman. Pada saat pagi biasanya badan terasa lemas dan tidak terlalu bersemangat untuk melakukan olahraga bersepeda. Jadi saya sarankan memang yang terbaik adalah pertama yaitu tidurnya cukup antara 6 sampai 7 jam. Seperti saya sekarang nih piket malam. Saya piket malam mulai jam 8 malam sampai jam 8 pagi. 12 jam, walaupun di sini kadang ada waktu untuk istirahat, tetapi ya beda lah, namanya tidur di kantor dengan di rumah, tetap enakan tidur di rumah teman-teman. Jadi saya pada saat pagi hari setelah lepas piket tidak berani mengambil risiko untuk berolahraga. Lebih baik saya gunakan untuk beristirahat yang cukup. Dan kalau bisa nanti di sore hari udah badan segar kembali, ya tidak ada masalah untuk berolahraga. Nah terus yang kedua, pada saat pagi hari usahakan teman-teman sarapan terlebih dahulu. Nah, minimal sarapan itu antara 2 jam atau 3 jam sebelum bersepeda kita udah makan teman-teman, ataupun sarapan, mau sarapan berat ataupun ringan. Tetapi kalau emang sarapan berat usahakan jangka waktunya antara 2 jam sampai 3 jam, biar pada saat pagi hari, pada saat bersepeda tidak sakit di perut. Biasanya kalau makannya terlalu mepet dengan olahraga bersepeda, biasanya suka kram di perut atau sakit karena mungkin proses pencernaannya belum sempurna. Sehingga diusahakan jam 3 jam kita sudah sarapan. Kecuali kalau teman-teman ya sarapannya sarapan yang ringan-ringan saja, misal cukup dengan segelas air susu ataupun teh hangat ataupun roti, saya rasa tidak terlalu bermasalah. Bahkan saya pun sering melakukannya. Saya tidak sarapan berat dulu atau makan berat dulu, tetapi cukup dengan segelas susu ataupun teh hangat dengan makanan ringan. Nah, terus yang ketiga, pada saat memulai bersepeda usahakan kita membawa minuman. Lebih baik minumannya kalau yang mengandung isotonik, ya bisa, mohon maaf ya tidak saya sebutkan nama mereknya, karena untuk mengganti cairan tubuh yang kita keluarkan pada saat bersepeda. Ya kalaupun air putih biasa tidak bermasalah, yang penting bisa sedikit mengobati tenggorokan ataupun kerongkongan ketika mulai merasa ataupun terasa kering pada saat bersepeda. Pokoknya usahakan minum itu harus selalu bawa, jangan sampai ketinggalan. Sehingga kalau kita badan dehidrasi, biasanya walaupun kita udah sarapan, tapi kalau dehidrasi badan akan drop teman-teman. Biasanya terasa berat, jadi badan itu terasa pokoknya nggak enak. Bisa kita coba
sprint ataupun goes itu terasa pokoknya nggak nyaman. Tetap yang ketika ini minuman ini selalu harus dibawa. Terus yang selanjutnya, kalaupun misal teman-teman di perjalanan merasa lelah, jangan dipaksakan. Lebih baik teman-teman istirahat. Mengapa? Karena ya yang mengetahui kondisi badan masing-masing ya teman-teman sendiri. Kalau kita porsir, kita paksakan, misal kita ngikut teman-teman yang kuat, kita paksakan untuk meladeni mereka, pasti kita kewalahan. Kita lelah jangan malu, karena kita kan bukan atlet profesional, kita hanya hobi bersepeda. Jadi tidak ada rasa malu ketika misal ditanjakan nggak kuat ataupun nggak kuat gabung goes dengan teman-teman, kita misalnya di belakang, ya tidak bermasalah. Yang penting kita niatkan bahwa tujuan kita bersepeda adalah satu, yaitu untuk berolahraga. Pokoknya ya kalau pemula jangan khawatir teman-teman, kita niatkan olahraga saja. Nah terus selanjutnya ketika teman-teman merasa udah kondisinya tidak kuat lagi, pokoknya udah usahakan berhenti saja. Bisa ada jantung berdebar ataupun mata berkunang-kunang, lebih baik istirahat total. Dalam artian ya kita cari tempat yang nyaman, kita istirahat dulu, makan ataupun minum secukupnya. Nanti kalau kita badan udah mulai terasa normal kembali, baru kita bisa melanjutkan, tetapi dengan catatan tidak dipaksakan. Jadi ya ringan-ringan saja. Yang penting kita kalau mau atau rumah, daripada kita memaksakan goes dengan teman-teman dengan kecepatan tinggi, tapi badan kita tidak siap, ya bisa bahaya nanti di tengah jalan. Mungkin itu teman-teman sedikit tips dari saya. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui ataupun karena saya juga bukan seorang atlet bersepeda profesional. Saya hanyalah goeser pemula. Sama mungkin saya sedang bersepeda ya kurang lebih 3 tahun ke belakang. Sebelum masa pandemi sebenarnya saya udah senang bersepeda, tetapi ya sekarang saya coba untuk ya hobi tersebut saya jalani. Jadi jangan sampai kita awalnya ingin bersepeda di tengah jalan karena kita ikut-ikutan, akhirnya sepeda kita simpan. Sayang kan teman-teman, kita udah beli dengan mengeluarkan uang yang lumayan, malah sepedanya simpan, jadinya karatan teman-teman. Jadi manfaatkan sepeda tersebut untuk berolahraga. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan tips dari saya bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, olahraga yang teratur, jangan lupa nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup. Semoga bersepedanya lancar teman-teman. Demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.